Sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, ayo. Shalom adik-adik, shalom mama papa. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi mama papa. Gimana kabarnya? Baik, bagus. Kak Angel, gimana kabarnya kak? Aku baik kak, kalau Kak Epin gimana? Kalau Kak Epin sih baik-baik, sampai sekarang sih baik ya. Gimana sekolahnya sekarang? Lancar kak sekolahnya, tapi ada banyak tugas aja. Oh, lagi banyak tugas, tapi tetap tidak mengurangi semangatnya untuk pelayanan ya kak ya? Iya dong. Nah adik-adik, tadi Kak Angel aja tetap semangat, tetap mau melakukan pelayanan walaupun banyak tugasnya. Adik-adik juga harus seperti itu ya adik-adik ya, tetap mau rajin ikut pengajaran sekolah minggu. Nah agar kita semakin semangat, kita mau angkat pujian hari ini kurasa bahagia. Ayo bang. Tadi kita udah mengangkat pujian, sekarang Kak Angel kakak mau nanya, kemarin kan kita baru naik-naikan kelas tuh. Kak Angel naik kelas berapa ya? Aku sekarang naik ke kelas Yon A kak. Itu usianya berapa kak? Usianya 3 sampai 4 tahun. Kalau Kak Epin naik ke kelas berapa? Kalau Kak Epin sekarang naik kelas 1 SD, kelas Bethlehem, usianya 6 sampai 7 tahun. Kakak seneng gak naik-naikan kelas? Seneng dong. Ih hebat, aku juga seneng banget naik kelas. Coba kak tanyain adik-adiknya seneng apa Kalau enggak? adik-adik seneng gak nih naik kelas? Pasti seneng ya, kan kita ketemu guru baru, ketemu pemusik yang baru. Nah sekarang kayak kita juga udah mau mulai ibadah kita mau berdoa. Siapin hatinya, kita duduk yang manis, kita berdoa. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami bisa melakukan pengajaran sekolah minggu. Tuhan Yesus kiranya Engkau berkati kami agar kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik dari kami Tuhan. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah masing-masing. Engkau sertai mereka, berkati mereka, berikan ketenangan, berikan kefokusan agar mereka bisa serius mengikuti pelayanan ini, mengikuti ibadah ini juga Tuhan. Tuhan Yesus kami serahkan semuanya Tuhan yang ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji, termuliakan nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, sekarang kayaknya tadi masih kurang semangat kak kalau kita nggak nyanyi lagi kali ya kak ya. Kita mau angkat pujian buat Tuhan, tapi adik-adik boleh bangkit berdiri ya di rumah masing-masing. Kita mau menyanyi apa kak? Kita mau nyanyi lagu Satu Jumlah Hidung dan Mulutku. Ayo bang. Satu jumlah hidung dan mulut.
Oke, udah semangat? Udah lah ya, tadi kita udah nyanyi, kita udah berdoa. Nah, sekarang kakak mau ingetin, minggu kemarin kita dengerin firman Tuhan dari mana adik-adik? Tentang apa? Ada yang tahu tentang apa? Oke, Kak Angel, mereka ingat. Kalau Kak Angel inget nggak? Ingat dong. Tentang Minggu apa, lalu Kak? itu tentang titah ke-9, Kak. Betul, titah ke-9 itu apa? Jangan engkau mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu. Oke, betul. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang hukum Tauratnya yang ke-9 itu mengajarkan kita agar kita bisa menghargai orang lain. Caranya seperti apa? Kita tidak membicarakan keburukan tentang orang lain. Selanjutnya apa? Kita bisa menjaga kepercayaan orang lain. Selanjutnya, kita mau mengajak orang untuk berbuat kebaikan seperti yang dilakukan oleh Paulus, adik-adik. Dia mengajak Timoteus untuk mau memaafkan dan mengajak untuk berbuat baik kepada Onesimus. Nah, adik-adik juga sama harus melakukan hal yang demikian. Nah, tadi kakak udah sampaikan apa firman Tuhan minggu lalu. Boleh Kak Angel dibantu ayat hafalan minggu lalu apa? Ayat hafalan minggu lalu buat kelas kecil itu dari Yakobus 4 ayat 11a. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Kalau buat kelas tengah dari Yakobus 4 ayat 11b. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Kalau kelas besar dari Yakobus 4 ayat 11c. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Oke, tadi ayat hafalannya udah, berarti udah pada hafal ya Kak, anak-anak di rumah ya adik-adik? Iya. Iya, oke. Nah, sekarang kita mau ngapain Kak? Kita mau dengerin firman Tuhan. Kalau kita mau dengerin firman Tuhan, apa Kak yang disiapin? Hatinya. Hatinya. Terus apa lagi? Alkitabnya. Iya, Alkitabnya. Jadi adik-adik boleh di rumah udah disiapin Alkitabnya, udah duduk dengan manis, udah duduk dengan tenang, dan disiapin Alkitabnya dan juga hatinya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat pujian lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Ayo Bang. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau boleh memberkati kami, boleh membangunkan kami di pagi hari ini dengan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami Bapa, supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan, ayo disiapin Alkitabnya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya 5 ayat 8 dan 1 Raja-Raja 21. Kita mau baca Yesaya 5 ayat 8 dulu ya. Kita baca bareng-bareng yuk. Yesaya 5 ayat 8. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Dan kita mau baca dari 1 Raja-Raja ayat 21. 1 Raja-Raja ayat 21 dengan judul Kebun Anggur Nabot. Nah adik-adik, kita mau nanti adik-adik bisa baca setelah kita selesai sekolah minggu. Nah sekarang Kakak Yes mau cerita dulu nih tentang kebun anggur Nabotnya dari 1 Raja-Raja ayat 21. Nah adik-adik, dari beberapa minggu lalu kita sudah belajar tentang hukum Taurat Tuhan. Nah kemarin minggu lalu itu kita belajar tentang hukum Taurat Tuhan keberapa? Tita keberapa? Ya, titah ke-9. Hari ini kita mau belajar tentang titah ke-10 dengan judul memelihara titah ke-10. Nah, titah ke-10 itu tentang jangan iri hati. Kak Yes ingin bercerita tentang iri hati yang bisa membuat hati menjadi jahat. Coba Kakak Yes mau kasih tanya dulu ya. Ini kebun apa ya? Ini gambar apa? Coba ada yang bisa jawab. Karena Kakak Yes kelas Sion A, coba Kakak Yes tanya dulu adik-adik kelas Sion A. Ini kebun apa ya adik-adik? Kebun apel? Bukan, salah. Ada lagi yang bisa jawab? Coba ini kebun apa? Iya benar, ini kebun anggur. Nah kebun anggur ini milik Nabot, orang Israel. Kebun ini tuh dirawat oleh Nabot, terus bagus, terus buahnya juga buah anggurnya lebat. Terus kebun anggur ini ada di dekat istana Raja Ahab. Terus Raja Ahab sering sekali melihat Nabot ini memelihara kebun anggurnya. Lalu pada suatu hari Raja Ahab ini ngomong sama Nabot, bilang, Nabot aku pengen kebun anggurmu menjadi milikku. Karena kebun anggurmu dekat dengan rumahku, kebun anggurmu juga bagus, lalu aku pengen memilikinya. Nanti aku ganti dengan kebun yang lebih luas, lebih bagus, dan nanti atau kalau kamu mau aku bisa ganti dengan, aku bisa bayar dengan uang. Kira-kira Nabot mau atau enggak ya? Enggak, Nabot itu enggak mau menerima apa yang diminta oleh Raja Ahab. Kenapa ya? Iya karena itu kebun anggur itu merupakan warisan dari keluarganya, dari neneknya. Nah warisan itu adik-adik harus dijaga dengan baik. Ketika Raja Ahab tahu kalau Nabot menolak, Raja Ahab kembali ke rumahnya dengan kesal, dengan marah, terus ngambek sampai nggak mau makan. Siapa di sini adik-adik yang kalau kesel, kalau ngambek, kalau marah nggak mau makan, ayo terus diem aja cemberut gitu. Nah berarti kalian sama kayak Raja Ahab. Nah terus setelah itu istrinya Isabel melihat Raja Ahab, kok dia sedih ya, kok dia murung, marah, kenapa ya? Lalu Isabel tanya kepada Raja Ahab, kamu kenapa marah, kamu kenapa bersedih? Terus diceritakan sama Raja Ahab, dikasih tahu, aku pengen memiliki kebun anggur yang ada yang punya Nabot, tapi Nabot menolaknya. Lalu ketika tahu kalau misalnya Nabot menolaknya, lalu Isabel bilang kepada Raja Ahab, udah tenang aja, kamu makan aja dulu sana, jangan marah-marah terus, nanti kebun anggur itu akan menjadi milikmu. Lalu setelah seperti itu, Isabel itu menulis sebuah surat. Suratnya itu berisi bahwa semua orang harus menghasut kalau misalnya Nabot itu telah mengutuk Allah dan mengutuk raja. Dan ternyata isi surat yang dibuat Isabel itu dipercaya oleh semua orang. Dan orang-orang yang percaya akan suratnya itu
itu membuat Nabot dilempari batu sampai mati. Lalu ketika tahu kalau Nabot mati, Isabel langsung bilang sama Raja Ahab bahwa kamu sudah memiliki kebun anggur milik Nabot itu. Kira-kira Raja Ahab senang atau tidak ya? Tentunya pasti Raja Ahab senang, Raja Ahab gembira karena kebun anggurnya bisa dimiliki oleh Raja Ahab. Lalu ternyata Tuhan Allah itu melihat apa yang dilakukan Raja Ahab dan Isabel. Terus akhirnya Tuhan Allah meminta Nabi Elia orang Tisbe itu untuk menemui Raja Ahab. Lalu ketika Nabi Elia bertemu dengan Raja Ahab, Nabi Elia berkata bahwa Tuhan Allah itu marah sama Raja Ahab. Apa yang dilakukan Raja Ahab, apa yang dilakukan Isabel membuat Tuhan marah. Terus Tuhan Allah menghukum Raja Ahab dan Isabel. Terus karena Allah marah, terus Raja Ahab menyesali perbuatannya, dia meminta ampun sama Tuhan. Dia meminta ampun sama Tuhan, dia menyesali atas perbuatannya. Nah, apa yang firman Tuhan ajarkan kita pada hari ini? Yang pertama, bahwa kita tidak boleh iri. Kita tidak boleh iri melihat misalnya adik kita, abang kita, kakak kita, atau teman kita mempunyai barang yang lebih bagus, yang lebih besar, kita tidak boleh iri. Yang kedua, kita tidak boleh egois, kita tidak boleh harus selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Kenapa ya harus kayak gitu? Karena iri hati itu bisa membuat kita satu, melakukan hal jahat seperti apa yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Isabel kepada Nabot. Terus yang kedua adalah merugikan diri sendiri dan orang lain. Jadi ingat ya adik-adik, kalau Allah itu suci, Allah itu benci dengan dosa, dan ada hukuman buat orang yang melanggar perintahnya, seperti Raja Ahab yang dihukum oleh Allah. Dan yang kedua, Allah itu kasih, Allah itu akan memberikan pengampunan kepada orang-orang yang mengakui kesalahannya dan mau bertobat, seperti apa yang dilakukan oleh Raja Ahab yang mengakui atas dosa-dosanya dan Tuhan mengampuni. Jadi cerita Nabot dan Raja Ahab ini menjelaskan aku dan kamu harus melakukan perintah Allah dengan memelihara hukum Allah yang ke-10. Tita ke-10 apa ya? Kita baca bareng-bareng ya. Tita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Dengarkan firman Tuhan. Sekarang kakak Yes mau kasih tahu hafalannya. Hafalan untuk kelas kecil itu dari Kana A sampai Sion B. Hafalannya itu yaitu, aku berterima kasih untuk semua yang Tuhan berikan. Untuk kelas tengah yaitu Nazaret sampai Yeriko, itu ada di Keluaran 20 ayat 17. Kita baca sama-sama ya. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Untuk kelas besar itu, untuk kelas Yudea dan Yerusalem, ada di Yesaya 5 ayat 8. Kita baca juga sama-sama ya. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain dan hanya kamu sendiri yang tinggal di dalam negeri. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan terima kasih Bapa, Engkau boleh memberkati kami dalam kami mendengarkan firman Tuhan-Mu. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu tentang titah ke-10 Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami boleh melakukan semua hukum Taurat-Mu dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Adik-adik, tadi kan kita sudah dengerin firman Tuhan. Sekarang kita waktunya mau untuk aktivitas kelas. Ada aktivitas kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Nah, kalau untuk aktivitas kelas kecil, Kak Epin yang ngejelasin ya. Nah, untuk alat dan bahan yang kita gunakan antara lain sebagai berikut. Ada gunting, selanjutnya ada spidol. Spidolnya bebas ya, warnanya apa aja. Selanjutnya ada HVS berwarna. Bisa HVS berwarna, tapi kalau memang nggak ada, pakai HVS polos nggak apa-apa. Selain itu, udah. Nah, adik-adik, itu tuh alat dan bahannya. Cara kita mau membuat apa sih? Nih, tadi HVS polos yang tadi kita buat seperti ini adik-adik, seperti sebuah bunga. Nah, di mana bunganya ini ada daunnya dan ada potnya. Nanti di sini yang seperti yang kakak tulis di lingkaran tengahnya, di bagian tengahnya itu kita menulis kata-kata aku bersyukur memilikimu. Nah, aku bersyukur memilikimu. Di sininya di kelopaknya kita isi siapa yang kita syukuri kita miliki. Kalau Kak Epin, aku bersyukur memilikimu. Ini ada mama, ada papa, ada adik, ada abang, ada kakak, ada opung, ada tulang. Nah, kalau adik-adik siapa yang disyukuri dimiliki di dalam kehidupan ini. Nah, setelah itu untuk di daunnya ditulis kata-kata titah ke-10. Nggak usah isinya, hanya tulisan titah ke-10. Selanjutnya di potnya, di bagian bawah, itu ditulis nama dan kelasnya. Itu untuk aktivitas kelas kecil. Nah, untuk kelas tengah sama kelas besar akan dibantu oleh Kak Angel. Kalau buat kelas tengah, bahan-bahannya itu kertas buffalo, boleh kertas HVS, terserah mau warna apa aja. Terus juga spidol, lem, dan gunting. Nah, pertama-tama kalian gunting kertas HVS atau buffalonya ini jadi bentuk balon nih kayak gini. Ada tangkainya, ada pitanya. Kalau misalnya udah digunting, di balon yang gedenya kalian tulis, aku bersyukur atas semua yang aku punya. Kalau misalnya udah, kalian bikin lagi balon kecil-kecil kayak gini buat ditaruh di tangkainya. Kalian tulis apa yang kalian syukuri. Contohnya, aku bersyukur punya keluarga, aku bersyukur punya mainan baru, aku bersyukur punya tas baru. Terserah kalian apa aja isinya. Habis itu nanti di pitanya kalian tulis nama sama kelasnya. Itu buat kelas tengah. Kalau kelas besar kita mau buat video. Videonya itu tentang tokoh Alkitab, salah satu tokoh di Alkitab yang iri hati. Contohnya, kalau Kak Angel mau bikinnya tentang Raja Saul yang iri sama Daud. Nah, di Alkitab kan banyak tuh yang lain. Adik-adik bisa cari dan jangan lupa kalian tulis natsnya dari mana. Nanti kalau misalnya udah, kalian ceritain, abis itu direkam dan dikumpulin ke grup sekolah minggunya masing-masing. Adik-adik jangan lupa ya kerjain aktivitasnya biar kalian bisa dapat poin. Terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau menutup pengajaran sekolah minggu online kita. Mari kita mau menyanyikan lagu Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku. Ayo Bang. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan Juru Selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita bersama-sama doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tetap sehat, Tetap semangat. tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati.